Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Yaitu tentang Linux dan cara mendownload VirtualBox dan Ubuntu. Yang pertama, apa itu Linux? Satu, itu sebagai sistem operasi berbasis Unix. Yang kedua, dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Yang ketiga itu jadi open source. Yang keempat, digunakan di server, desktop, superkomputer, IoT, Android. Karakter Linux itu yang pertama ada gratis dan open source, kedua stabil dan handal, yang ketiga aman, yang keempat multi-sur dan multitasking, yang terakhir komunitas global. Struktur sistem operasi Linux. Yang pertama itu kernel atau inti sistem operasi. Yang kedua itu shell. Itu tuh antarmuka CLI. Yang ketiga itu file system atau manajemen file. Yang keempat itu ada OTIS. Itu tuh program pendukungnya. Distribusi Linux. Yang pertama Ubuntu populer, Debian stabil, Deborah Starting Heads, Arch Linux, Roaring Lions, Kali Linux, keamanan siber. Yang selanjutnya itu ada kelebihan Linux. Yang pertama itu bebas lisensi. Yang kedua itu cepat di perangkat lama. Yang ketiga itu didukung komunitas luas. Yang keempat, kostumasi total. Yang kelima itu cocok untuk pengembangan. Kekurangan Linux. Yang pertama, tidak semua software Windows kompatibel. Yang kedua, kurva belajar tinggi. Yang terakhir, kompatibilitas hardware bisa jadi masalah. Yang selanjutnya itu ada perbandingan dengan Windows. Yang pertama tuh ada aspeknya. Aspek yang pertama itu ada lisensi, sumber kode, keamanan, dukungan game, sama performa. Kalau Linux itu lisensinya gratis, sedangkan Windows berbayar. Sumber kodenya Linux itu terbuka, kalau Windows itu tertutup. Kalau keamanannya Linux itu lebih aman. Kalau misalnya Windows itu rentan malware. Yang selanjutnya itu dukungan game. Kalau Linux itu terbatas, kalau Windows itu kuat. Yang selanjutnya itu ada performa. Kalau Linux itu ringan, kalau Windows itu berat. Penggunaan Linux di dunia nyata. Yang pertama, server web ada Google dan Facebook. Yang kedua, basis Android. Yang ketiga, superkomputer. Yang keempat, cloud dan DevOps. Gasa dilihat. Cloud and DevOps. Yang terakhir ada sistem tertanam. Kesimpulan, alternatif kuat dan fleksibel. Yang kedua itu cocok untuk edukasi, server, pengembangan. Yang ketiga itu semakin mudah digunakan dengan distro modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilafar Mulana dari kelas Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan mendownload apa itu VirtualBox dan Ubuntu. Di sini saya dari kelompok 7. Nah, yang diperlukan itu pertama itu adalah mendownload VirtualBox, yang kedua itu ISO Ubuntu 22.04, yang ketiga itu kita harus memiliki RAM 4GB atau lebih, yang keempat itu kita harus mempunyai
dual core atau dual core processor. Oke, selanjutnya kita lanjut langsung aja. Di sini kita klik, kita cari Ubuntu VirtualBox dulu. VirtualBox. Setelah itu, jika sudah ketemu yang ini, kita download dulu. Nah, karena kita di sini kelompok saya dan teman saya menggunakan Windows, jadi kita pencet yang Windows. Di sini sedang mendownload aplikasinya. Setelah itu, jika sudah selesai, kita baru mendownload Ubuntu. Oke, VirtualBox sudah terdownload. Saatnya kita mendownload Ubuntu. Oke. Di sini kita download Ubuntu 22.04.05 LTS. Setelah itu kita cari ke bawah. Nah, sampai ketemu server ini, lalu kita klik. Kita menunggu juga download si aplikasinya itu sekitar 2 GB. Kalau untuk VirtualBox itu sekitar beberapa MB sampai GB. Kita tunggu dulu terlebih dahulu. Oke, kita melanjutkan karena di sini Ubuntunya sudah selesai. Pertama-tama kita buka si VirtualBox-nya dulu. Nah, di sini tadi saya sudah pencet, saya tuh pencet next. Ini baca. Setelah itu next. Setelah itu kalau sudah sampai custom setup, kita pencet next lagi. Nah, di sini ada tulisan warning network interface. Ini saya pencet yes. Nah, di sini kalau sudah sampai tulisan checklist ke sini, saya pencet next. Nah, setelah itu kita install. Nah, di sini kita nunggu dulu terlebih dahulu. Statusnya complete new files. Kita tunggu terlebih dahulu sampai si tanda hijau ini sampai pojok. Dalam di sini tuh kita memakan waktu beberapa menit karena lumayan banyak. Di sini ada tulisan instalasi USB dan lain-lain, maka dari itu kita menunggunya sedikit lama sampai si hijau-hijau. Oke. Nah, di sini Oracle VirtualBox 7. Nah, kan sudah, kita klik finish. Nah, kita close yang ini. Nah, di sini kita gedein dulu. Nah, setelah di-download ini nanti ada muncul si logo VirtualBox-nya. Oke, kita gedein dulu. Nah, setelah itu kita pencet new. Nah, di sini saya isi nama saya. Setelah itu, nah di sini tuh tadi Ubuntu yang tadi sudah kita download, kita cari di sini dulu. Ya oke, tadi setelah sekian lama kita cari si foldernya itu di sini, ISO-nya begini, Windows-nya. Nah, saat itu kita next. Nah, karena di sini hardware-nya itu memerlukan 2 prosesor, kita sudah. Terus ininya tuh kita di sini memilih 496 MB. Di sini bisa naikin, bisa turunin, tapi kita memilih untuk 496 MB. Setelah itu next. Nah, di sini itu virtual hard disk itu bisa 80 GB atau yang lainnya. Tapi di sini kita pakai fitur yang bawaannya saja 80 GB. Nah, kalau sudah sampai summary di sini banyak. Kalau sudah merasa sudah cukup oke, saja langsung ke finish.
Nah, di sini langsung otomatis berjalan. Menggunakan cara satu lagi yang tadi sudah download Ubuntu. Tadi kan belum masukkan Ubuntu ya. Nah, di sini kita masukkan nama lagi, tapi yang berbeda atau mau sama, tapi saya di sini masukkan yang sama. Setelah itu si foldernya ini kita masukkan dari hasil download di sini si Ubuntu ini, lalu kita pindahkan ke sini. Sudah ada tulisan DVD Ubuntu. Jadi ini tinggal kita pencet yang ini, select folder, lalu masukkan. Setelah masuk ini, jadi yang tadi pertama itu adalah cara pertama. Nah, di sini saya akan menggunakan yang setelah di-download Ubuntu tersebut. Nah, ini kita isi, klik di sini, cari Ubuntu yang kalian sudah download. Setelah itu masukkan disk, masukkan select folder. Nah, setelah itu ini Microsoft Windows, oke. Second relate machine folder, tidak usah. Namanya bisa diganti di sini. Oke, di sini saya coba ganti namanya. Oke, masih belum bisa juga. Ya, oke, maaf, di sini kita betulisnya adalah lab titik Ubuntu. Nah, coba ya, kita coba masukkan Linux Ubuntu, type itu Linux, Microsoft Windows. Di sini kalau sudah ini, saya pertama saya namakan lab Ubuntu. Setelah itu saya klik ini saja. Nah, setelah di sini itu adalah ISO image-nya, itu kita mau pilih yang mana. Nah, kita pilih yang ini karena kita sudah download Ubuntu. Setelah itu masukkan ke sini saja kalau bisa. Kalau tidak bisa, pilih salah satu yang ada di sini. Oke, setelah itu di sini sudah download, kita pilih. Nah, sudah masukkan. Nah, di sini namanya tuh lab Ubuntu saya. Setelah itu di sini Linux, skip and next. Oke, kita lanjutkan di sini. Setelah itu kita next. Nah, karena di sini sudah sampai hardware, kita itu memerlukan dua prosesor. Nah, di sini kita naikkan sedikit. Oke, di sini kita nggak apa-apa, kita nextkan saja. Setelah itu, di sini virtual hard disk, di size-nya itu, oke, di sini tuh kita memilih sekitar 30 GB, 35 GB. Oke. Setelah itu kita next. Kalau sudah sampai sana, kalau sudah merasa cukup, lalu kita klik finish. Oke, setelah itu ini sudah dijalankan. Hop, kita tes Ubuntu. Di sini klik keep saja. Setelah itu, nah, saya sudah dijalankan. Kita tunggu sampai selesai ini. Oke, lalu kita, kalau sudah merasa sudah cukup, baru kita enter. Karena di sini masih menjalankan perintahnya, kita tunggu dulu sampai selesai si perintah tersebut. Ya, oke, kalau sudah selesai kita next. Oke, setelah itu di sini kita memilih bahasa yang ingin digunakan di dalam aplikasi si Ubuntu ini. Oke, di sini kita klik Inggris saja. Setelah itu di sini ada pilihan continue without. Kita klik continue. Di sini kita down. Setelah itu di sini kita
klik done lagi. Nah, di sini kalau jika kalian punya proxy di rumah atau di laptopnya itu boleh diisi, tapi karena di sini saya tidak mempunyai proxy, kita klik done. Ya, oke. Di sini kita klik done lagi and continue. Di sini kita klik. Setelah dari tahap ini kita sudah selesai, kita pencet done. Nah, setelah itu muncul tulisan seperti ini. Di sini kita langsung saja continue guys. Pencet yang di bawah sini. Lalu kita enter. Terus setelah itu di sini kita masukkan name, username, pick and username, cost and password, dan konfirmasi your password. Oke, di sini saya mengisi itu ada Atila, di sini savernya, di sini pick and username, di sini password, dan di sini untuk konfirmasi si passwordnya. Jika sudah, di sini saya klik down. Setelah itu muncul update to Ubuntu. Kalau jika kalian mau download Ubuntu Pro, tidak, di sini kita continue saja. Kalau jika tidak punya Ubuntu Pro-nya, oke, di sini kita downkan saja lagi, and sampai di sini server Snap, Microscope, Wacom, Docker, dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini. Oke, di sini kita pencet downkan lagi, dan nah, di sini adalah tahap instalasi sistemnya itu sedikit lebih lama. Maka dari itu kita sedikit memakan waktu dan menunggu beberapa waktu. Oke, setelah di sini sudah selesai, kita pencet reboot now, klik enter. Oke, kita tunggu di sini sampai ini terjadi sesuatu. Oke, setelah itu kita pencet enter. Oh, kita tunggu sampai ini selesai ya. Oke, di sini adalah Ubuntu login. Ternyata belum selesai. Oke, jika sudah nggak sudah, kita klik enter. Ini masukkan tadi ya, nama tadi, nama kalian. Setelah itu passwordnya itu apa? Kalau salah. Nah, karena itu salah, jadi kita mengulangi dari awal lagi. Kita satu password. Oke, jika sudah, kita enter. Atila Ubuntu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pembuatan dalam video ini. Mohon maaf. Karena di sini saya masih pemula dan saya masih juga belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.